Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih di dalam sukacita yang daripadamu Engkau memimpin kami untuk berkumpul di tempat ini beribadah. Kami menyadari kami menghampiri kekudusan-Mu, kami menghampiri kemuliaan-Mu. Kami menyadari ketidakberlayakan kami, kehinaan kami. Dan justru di dalam sukacita dan kegentaran kami dihantarkan datang karena pengudusan oleh Kristus Yesus yang telah menebus kami. Kami beroleh hak istimewa menghampiri Allah yang kudus dan bahkan berseru kepadamu sebagai Bapa kami. Dan kami boleh menikmatimu dan boleh memuji memuliakan namamu. Hak istimewa ini kiranya tidak menjadi suatu hal yang kami sia-siakan atau kami remehkan. Tapi kami boleh dengan kerinduan terus semakin menikmatimu, semakin mencintaimu dan bertumbuh dalam kebenaranmu. Sehingga kami menjadi orang-orang yang bersuka di dalam seluruh kehidupan kami. Diterangi oleh firman Allah, dipimpin oleh kasih Allah, dikuduskan oleh Allah untuk menjadi alat kemuliaan Allah sampai seumur hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam ibadah yang Kau berikan kepada kami, undangan yang Kau berikan kepada kami, Engkau juga memberikan anugerah yang begitu istimewa dalam kami, yaitu firman-Mu yang hidup. Karena itu kami mintakan sekali lagi, Tuhan beri kami pengertian, beri kami kebenaran, beri kami hati yang dimampukan untuk mengenal dan menghidupi kebenaran firman Allah. Ajar kami, beri kami kesempatan untuk mempercakapkan kebenaran firman-Mu saat ini, dan kiranya Tuhan yang menyertai setiap kami tanpa terkecuali. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan, Tuhan kuduskan menyatakan isi hati Allah semata, dan menyerahkan setiap kami, Tuhan pimpin untuk meneliti, untuk menyelidiki kebenaran yang akan menyelidiki hati kami, mengkoreksi kami, membentuk kami, untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dan menyerahkan menit-menit pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Allah saja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya bersyukur di dalam anugerah Tuhan untuk boleh ada sampai sekali lagi di kota ini. Dari pasca acara yang lalu di sini, lalu sekarang datang lagi dan bertemu dengan jemaat Tuhan. Harap kalau nanti diundang lagi sudah kembali 2 kali ibadah. Amin. Kecil aminnya. Wah, amin berarti saya yang harus repot-repot. Bukan repot-repot, saya yang dapat anugerah untuk tambah melayani. Nah, itu jawabannya. Amin. Nah gitu ya, kita berdoa berarti bukan karena jadi tambah 2 kebaktian, tapi kita bersyukur jika ada tambah jiwa. Alkitab bilang 1 jiwa saja dimenangkan, seisi malaikat di sorga bersukacita. Masakan kita tidak bersukacita karena itu? Atau sebaliknya pakai via negativa, masakan kita bisa terus menikmati anugerah keselamatan dengan terus nikmati sendiri, sembari di luar sana ada ratusan orang yang gak tahu kemana. Palembang kota yang bukan kecil lagi, tapi berapa banyak orang yang benar-benar mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kemarin di dalam seminar ada satu pertanyaan. Di satu pihak itu pertanyaan yang bagus, tapi di satu pihak juga itu pertanyaan yang sedih. Bukan sedih orang yang nanya, tapi di balik pertanyaan itu satu kesedihan. Kenapa gereja-gereja sedikit sekali mengajarkan firman atau seminar-seminar seperti ini? Saya tanya balik sama jemaat. Kenapa jemaat-jemaat sedikit sekali yang mau belajar firman? Nah itu juga ya. Nah ini yang menjadi satu pertanyaan yang kita mau sama-sama gumulkan dan kita doakan. Nah hari ini kita di dalam ibadah kita akan belajar merenungkan firman Tuhan tentang seperti tema yang dituliskan di warta ya. Coveting dan contentment. Ini berbicara tentang mengingini dan rasa cukup. Apa maksudnya? Ini sebenarnya saya mau mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian melihat hukum Taurat ke-10 di dalam terang perjanjian baru. Sebenarnya setiap item-item dari 10 hukum itu diterangi dalam perjanjian baru. Tapi sekarang kita lompat untuk langsung masuk ke dalam hukum ke-10. Dahulu 3 tahun sebelum pandemi saya pernah berbicara di sini melihat hukum ke-8 di dalam terang perjanjian baru. Nah sekarang kita melihat hukum ke-10 di dalam terang perjanjian baru. Apa maksud hukum Taurat ke-10 di dalam terang perjanjian baru, khususnya dari surat Paulus dalam kitab Filipi. Mari kita membuka terlebih dahulu dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20 kita baca terlebih dahulu hukum ke-10. Harusnya udah hafal ya, tapi oke lah kita baca dari Keluaran ketika 2 loh batu itu diberikan Tuhan kepada umatnya menjadi Taurat yang dipanggil Tuhan juga untuk kita hidupi pada zaman ini. Keluaran 20 ayat 17 sama-sama kita membacanya. Demikian firman Tuhan 3 ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sekarang kita sama-sama membaca dari terang perjanjian baru dari kalimat Paulus di dalam kitab Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 dari ayat yang ke-10 hingga yang ke-13. Kita baca bergantian keempat ayat ini. Filipi pasal 4 dari ayat ke-10 hingga yang ke-13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ke-10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Kitab Filipi dikenal sebagai kitab sukacita karena ulang-ulang dari pasal 1 sampai pasal 4 ini kata sukacita terus muncul. Aku sangat bersukacita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa sebenarnya yang mau dikatakan di dalam hukum ke-10? Saudara-saudara sekalian, di dalam hukum Taurat kita tahu hukum 1 sampai 10, hukum pertama sampai 4 membahas relasi antara manusia dengan Allah, hukum 5 sampai hukum 10 membahas relasi manusia dengan sesama. Tapi Alkitab di dalam terang perjanjian baru, di dalam kitab Matius berkata bahwa terdapat di dalam kedua hukum inilah dibagi dalam hukum kasih kepada Allah dan hukum kepada sesama, seluruh hukum Taurat tercakup. Dan tidak ada hukum yang lebih besar daripada yang lain. Bahkan hukum antara relasi manusia dengan manusia, hukum kasih itu equal, setara dengan hukum manusia kasih antara manusia dengan Allah. Maka kalau disempitkan lagi, berarti hukum Taurat ke-10 hanya urusan tentang mengingini. Sama kualitasnya, sama tuntutannya, sama perintah mutlaknya dengan keseriusan hukum pertama hingga hukum yang ke-9. Maka dikatakan di dalam hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu. Dalam pengertian singkatnya, tidak boleh ada padamu Allah lain. Tidak boleh menyembah berhala. Ini satu peringatan yang sangat serius. Tapi kita tidak mendikotomikan, kita tidak menderivasikan lebih rendah, yang pertama paling tinggi, yang terakhir paling rendah. Tidak. Maka equal, hukum pertama jangan sembah berhala. Sama kualitas tuntutannya dengan jangan mengingini. Seserius ini hukum dalam hukum Taurat ini. Maka ini menjadi sebuah perintah yang mutlak. Ini menjadi suatu tuntutan yang sangat serius. Maka kita tak bisa remehkan. Tapi seringkali kalau kita mengatakan urusan menyembah berhala, oke lah, kita nggak boleh main-main. Tapi seringkali kita menyepelekan perintah ini, bukan? Berapa banyak kita tanpa sadar terjerembab atau masuk ke dalam rupa-rupa keinginan seperti ini. Nanti kita akan belajar di bawah, apa beda keinginan dengan coveting. Sebenarnya ada perbedaan, memang bahasa Indonesianya kelihatan beda ya. Tidak kelihatan ya, jangan mengingini akan rumah sesamamu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya itu kan bicara tentang coveting. Sedangkan will di dalam hasrat itu apa? Itu nanti kita lihat di bawah di dalam filsafatnya. Tapi paling tidak, secara awal kita ngerti dulu bahwa secara prinsip tidak ada satu hukum pun di dalam 10 hukum Taurat yang lebih rendah daripada yang lainnya. Semua equal, semua setara. Maka peringatan tentang jangan mengingini akan rumah sesamamu ini sebenarnya bermaksud apa? Mau menyatakan apa? Menuntut apa? Untuk kita kerjakan apa? Ini menjadi satu persoalan yang harus baik-baik kita gumulkan sehingga kita tidak menjadi bersalah terhadap hukumnya Tuhan. Di satu pihak kita mungkin berkata saya setia tidak menyembah berhala. Tapi Alkitab berkata satu pelanggaran dari 10 hukum kau langgar, sebenarnya engkau melanggar ke 10-10-nya. Dan ternyata nanti kita akan lihat di bawah saudara-saudara sekalian, waktu engkau melanggar hukum ke-10 itu sangat-sangat relevan, sangat sejajar dengan engkau melanggar hukum pertamanya. Loh kok bisa? Apa yang jadi masalahnya? Nah ini keseriusannya. Jadi
Kita akan melihat hukum ke-10 ini sangat-sangat melekat dengan hukum pertama. Bukankah hukum pertama relasi manusia dengan Allah? Bukankah hukum ke-10 ini hukum terakhir yang mengikat relasi manusia dengan manusia? Bagaimana relevansinya? Nanti kita akan lihat, ternyata Alkitab membukakannya dengan sangat serius. Nah, tapi paling tidak yang mau kita lihat pertama adalah peringatan apa yang mau diberikan di dalam hukum ke-10 ini. Ini yang kita gali dulu pertamanya. Nah, peringatan tentang apa yang dikatakan jangan mengingini rumah sesamamu, yaitu peringatan tentang rupa-rupa keinginan hati kita. Coveting. Rasa apa yang mau diingatkan? Ini sebagai untuk ngertinya secara khusus, maka di dalam judul saya langsung sampaikan, ini mengkontraskan antara membuat kita membongkar hati kita antara rupa-rupa keinginan dengan rasa cukup. Kecukupan. Sebenarnya kata rasa cukup itu kurang tepat dalam bahasa Indonesianya ya. Contentment itu berbicara tentang puas, content, enough dia, full dia. Jadi bukan cukup, karena kita kalau bahasa Indonesia kata cukup itu sepertinya negatif ya. Ya cukuplah gitu kan ya. Agak ada rasa-rasa kurang. Padahal bukan itu definisinya. Harusnya kalimatnya adalah ya puaslah. Nah ini puas itu sudah nggak ada lagi tambahannya, sudah puas gitu. Mau dipaksa lagi, wah muntah jadinya. Nah ini yang dia mau digambarkan tentang peringatan antara rupa-rupa keinginan bertolak belakang dengan rasa cukup atau kepuasan. Maka mengapa hukum tentang rasa cukup secara via positifnya atau secara negatifnya, hukum tentang rupa-rupa keinginan ini sebegitu seriusnya disetarakan dengan hukum tentang jangan menyembah berhala, ingat kuduskan hari Sabat, hormati orang tua dan seterusnya. Kenapa tentang keinginan tok disejajarkan dengan hukum-hukum yang begitu serius di dalam hukum 1 sampai 9? Nah, ini yang mau kita lihat. Pertama, bahwa coveting, keinginan, rupa-rupa keinginan itu bukan urusan tentang membunuh. Bukan urusan tentang berzina. Bukan urusan tentang mencuri. Bukan urusan bersaksi dusta. Karena itu sudah ada hukumnya. Nah, seringkali kita terbolak-balik dalam hal ini. Apalagi khususnya kita sulit membedakan antara hukum ke-8 dengan ke-10. Tapi itu satu kajian PA lah ya, kita nggak bahas itu sekarang. Tapi intinya bukan tentang itu yang mau dibahas di dalam hukum yang ke-10. Itu sudah ada di dalam hukum yang lain. Coveting itu jadinya berbicara tentang apa? Keinginan atau rupa-rupa keinginan itu berbicara tentang sesuatu yang di dalam hati. Apa itu? Yaitu yang sebenarnya ada satu hal yang begitu mengerikan dalam hati kita yang mungkin tidak keluar dalam pernyataan kita, tapi itu tertanam dan berakar dalam hati kita, yaitu tentang apa? Satu pernyataan yang kalau dibikin dalam bahasanya ya, itu terukir dalam hati kita, yang mengatakan, yang sering kali tertuang dalam hati kita, yang sering kali berkobar-kobar dalam emosi kita, yang mengatakan kalau saya tidak punya itu, tidak punya ini, maka saya tidak bisa hidup. Tidak benar-benar mati sih, tapi kayaknya gelisah aja gitu. Kayak ada yang kurang. Nah itu, perasaan seperti itu seringkali terjadi dalam kita kan ya. Ini yang diperingatkan Alkitab. Kenapa peringatan seperti ini menjadi satu hal yang serius disejajarkan dengan 10 hukum? Kan cuma soal gelisah aja kan ya, sudahlah. Ya paling nanti berlalu juga. Oh tidak, bagi Alkitab ini menjadi warning. Nah ini yang akan kita lihat. Yang kedua, coveting itu juga berarti urusan tentang, di balik pernyataan itu sebenarnya berarti tentang hidup yang selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa saya gelisah? Kalau nggak ada itu saya nggak puas. Kalau nggak ada itu saya nggak bisa hidup. Semua kalimat-kalimat itu di dalam hati kita terjadi karena faktor kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini peringatan serius dari Alkitab. Ini akan kita cerna di bawahnya. Kita tidak akan melihat hidup kita menjadi satu hidup yang puas. Kita tidak bisa lagi melihat hidup kita menjadi hidup yang enough. Karena apa? Karena sebenarnya waktu kita membandingkan diri dengan orang lain, kita otomatis sudah menutup pintu untuk melihat hidup kita di dalam rancangan Tuhan, untuk melihat hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kau bersyukur dengan berkat Tuhan, sekalipun kau bersyukur di dalam pemeliharaan dan pimpinan Tuhan, and yet engkau terus membandingkan dirimu dengan orang lain, otomatis kalimat-kalimat syukurmu tadi menjadi kalimat-kalimat topeng. Karena sesungguhnya engkau tetap tidak melihat rancangan hidupmu dalam rancangan Tuhan, tapi melihat tolok ukur hidupmu sukses atau tidak sukses, jalan atau tidak sejalan, terus membandingkan dirimu dengan orang lain.
Realita ini bukan hanya dimiliki oleh anak-anak banding dengan temannya. Realita ini terjadi di dalam segala jenjang usia. Dari anak batita pun sudah alami ini. Anak balita. Anak saya juga mengalami ini ya. Satu hampir 5 tahun, satu umur 2 tahun. Hampir 2 tahun. Yang 5 lihat adiknya. Papa beliin dia bola, aku kok enggak? Lo kan beli. Iya, tapi bolanya dia kuning, aku hijau. Ya ilah gitu ya. Beli sama, kok sama dengan dedek? Kan saya udah lebih gede, jadi lu mau apa gitu? Tak pecahin bolanya gitu ya, kadang kejengkel gitu ya. Nah ini anak-anak kecil. Tapi kita saudara di dalam orang besar juga sama kan ya. Mau orang pemuda, masa dia punya pacar, aku nggak punya pacar. Mau orang kaya, masa bisnisnya lebih sukses daripada aku lebih jujur gitu. Wah pakai ilmu-ilmu tuh, mulai dan segala macamnya terus ya, dan terus tidak habis-habisnya. Jadi sebenarnya apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi peringatannya, bahwa perintah hukum ke-10 bukan sekedar sebuah larangan dan bukan sekedar bukan sekedar sebuah larangan dan bukan sebuah kekangan yang menjadikan kita pasif. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ini salah, itu benar. Bukan itu hukum ke-10 ini. Dan sebenarnya prinsip yang sama dalam hukum-hukum yang lain. Melainkan saudara-saudara sekalian, hukum ke-10 ini adalah sebuah undangan. Nah ini yang susah, kadang-kala mindset kita itu selalu lihat perintah itu sebagai satu kekangan. Padahal kalau kita melihat di dalam setiap hukumnya Allah selalu bernuansa undangan. Mulai dari hukum sebenarnya kalau kita mau expose lagi kepada Kejadian pasal 2. Pertama kali Allah memberikan hukum dan perintah. Semua pohon dalam demikianlah perintahku. Perintah kan ya? Wah kekangan nih. Tapi sebenarnya bukan kekangan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Aturan yang diikat di dalam sebuah undangan. Nah prinsip yang sama dari Kejadian sampai Wahyu juga di dalam terang pembacaan hukum yang ke-10 apa yang diberikan Tuhan sebenarnya. Maka yang dikatakan Tuhan adalah ini sebuah undangan, yaitu untuk engkau content with God. Apa yang menjadi rahasia kehidupanmu untuk menjadi hidup yang puas, hidup yang tidak lagi merasa kurang, hidup yang terus akhirnya merasa kosong, yaitu dengan satu undangan untuk engkau hidup puas di dalam Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, ketika engkau menemukan rahasia ini, content with God, maka yang lain boleh ada, boleh tidak. Ya ada ya syukur, enggak ada ya syukur. Nah ini yang susah. Kenapa ini susah? Karena yang pertamanya engkau tidak miliki content with God. Aku mau, tapi nanti dulu apa yang Tuhan sediakan untuk kita bisa di situ. Mari perhatikan. Ini hal yang sangat indah untuk melihat. Sekarang kita jawab hal yang pertama. Bagaimana relasi dari hukum pertama dan hukum ke-10. Ada satu rajutan benang merah yang sangat indah. Yang menggambarkan janji Tuhan di situ. Maka dimulai dari yang pertama. Ditutup dengan yang 10 ini. Kenapa enggak hukum yang ke-10-nya jangan berzina saja. Jangan mencuri saja. Kenapa hukum ke-10-nya itu jangan mengingini. Karena ini sebagai konklusi dari hukum pertama. Nah ini paralelnya. Apa itu? Mari kita lihat sekali lagi saudara-saudara sekalian. Hukum pertama itu apa peringatannya? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum pertama itu mengingatkan tentang apa? Bahwa hanya satu Tuhanmu, jangan ada Tuhan lain. Dan dalam hukum pertama ini, engkau tidak boleh menyembah Allah lain. Otomatis dalam hukum pertama ini juga peringatan, jangan menyembah berhala. Ingat ya, itu bukan hukum kedua, jangan korslet. Hukum kedua bukan melarang kita menyembah berhala, itu sudah ada dalam hukum pertama. Hukum kedua, jangan berbuat bagimu patung, yaitu mengingatkan Tuhan itu cuma satu, nggak ada yang lain. Dan Tuhan yang satu itu tidak boleh diproyeksikan di dalam bentuk patung-patung. Nah ini hukum atau terang membaca hukum Taurat di dalam teologi reform. Berbeda kita memang di dalam penafsiran hukum Taurat terhadap Katolik. Kalau saudara-saudara kita yang Katolik, hukum pertama cuma satu Tuhan. Hukum kedua jangan sembah berhala. Maka itu sebab kalau Tuhan diproyeksikan melalui asosiasi lewat misalnya patung, Bunda Maria dan segala macam, itu boleh. Mereka tidak sedang sembah berhala. Itu konsep di dalam hukum Katolik. Jadi waktu itu bukan menyembah berhala, kami sembah Tuhan kok. Tapi melalui proyeksi. Nah itu boleh. Sedangkan kita justru itu yang kita tolak karena hukum kedua melarang itu. Penafsiran ya. Oke,
Enggak ke situ, eksposisinya nanti jadi terlalu panjang. Tapi kembali ke sini, maka apa hubungannya dengan hukum ke-10? Maka perintah dalam hukum pertama itu adalah apa? Mau menekankan hanya satu Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Artinya apa? Jika seluruh hidupmu hanya mengarahkan diri kepada satu Tuhan ini, hanya ini yang kau sembah, hanya kepadanya yang kau berharap, hanya kepadanya yang kau bergantung. Di dalam konsep pagan Tuhan-Tuhan itu banyak. Tuhan itu motifnya kayak ban serap. Kalau bannya satu bocor masih ada ban yang lain. Maka kalau saya pai-pai kepada satu dewa, dewanya diam, saya cari pai-pai dewa yang lain. Nah ini namanya serap. Itu yang namanya konfirmasi iman yang paling safe. Karena kamu punya banyak cadangan Tuhan. Tapi di dalam konsep pertama kali Israel dikeluarkan dari Mesir, dikatakan apa? Hanya satu Tuhanmu. Jadi saya hanya bisa berharap sama dia. Kalau dia diam bagaimana? Muncul konsep itu di dalam konsep politeis ya. Kalau dia tidak jawab dia bagaimana? Justru Alkitab menjanjikan kalimat ini. Karena hanya dia Tuhan dan dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, tidak mungkin dia diam. Inilah janji dari hukum pertama. Itu sebab hukum ke-10 memberikan jawaban sebagai bukan sebagai perintah saja, bukan sebagai larangan, tapi sebagai sebuah undangan. Maka ketika engkau enough dengan hukum pertama hanya dia Tuhan, engkau tidak perlu menginginkan yang lain lagi. Kenapa? Hukum ke-10 mau kasih ketahu, engkau akan puas di dalam dia. Content with God. Ini janjinya Tuhan. Saudara, kalau engkau sudah di dalam dia, tidak ada lagi yang akan menjadi kegelisahan hatimu. Nah ini yang menjadi sebuah konklusi dari hukum pertama engkau pegang. Maka hukum ke-10 kasih tahu, tidak usah lagi pikirkan yang lain, mengingini yang lain. Karena kalau engkau sudah di dalam dia, apa yang kurang? Rumusan teologi ini di dalam terang perjanjian baru sudah dijawab. Bahwa kalau nyawanya saja sudah diberikannya kepadamu, apalagi yang enggak diberikannya. Saudara, ini jaminan terbesar di dalam konsep iman. Di dalam filsafat dan agama apapun tidak ada jaminan seperti ini. Bukan jaminan materi yang terbatas. Bukan jaminan tentang berkat yang limit. Tapi jaminan tentang Allah itu sendiri. Dari awal agendanya Allah menciptakan manusia untuk menikmati dia. Penebusan membawa kita untuk kembali menikmati dia selama-lamanya. Jadi yang diinginkan Tuhan bukan hanya engkau puas di dalam satu berkat materi yang terbatas. Tapi yang diinginkan Tuhan adalah engkau puas di dalam dia. Dan supaya engkau puas di dalam dia, nyawanya diberikannya kepadamu. Ini iman Kristen. Ini genuinnya iman Kristen. Berapa indahnya dan berapa mulianya. Nah itu sebab sekali lagi kita melihat paralelnya hukum pertama, hukum 10. Hukum 1 menjadi peringatan. Menjadi satu warning, tapi menjadi satu grace yang begitu besar. Jangan lari, maka hukum ke-10 seolah via negativa, jangan menginginkan. Sebenarnya untuk mengundang kita sadar kepada kontenlah di dalam dia, maka penuhlah kau dengan sukacita yang sejati. Nah sekarang kita menggalinya. Maka di dalam terang perjanjian baru, saudara-saudara sekalian, di dalam terang penebusan kita belajar melihat hukum Taurat. Khususnya di dalam hukum ke-10, tidak lagi sebagai sebuah perintah atau aturan atau kekangan yang hanya sekedar membuat kita menjadi pasif. Untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini, jangan begitu. Bukan, melainkan sebagai sebuah undangan aktif. Undangan apa yang mau diberikannya? Bahwa kita diundang untuk datang kepada Tuhan. Kita diundang untuk menikmati Tuhan. Saudara, bukan karena kemampuanmu untuk engkau bisa menikmati dia. Justru di dalam terang penebusan. Di dalam Kristus yang sudah menebusmu. Apa arti penebusan? Penebusan bukan membawa kita menjadi titik netral. Saya sudah dibebaskan dari dosa. Itulah keselamatan. Bukan. Itu terlalu dangkal. Kalau keselamatan hanya berbicara saya dibebaskan dari dosa, berarti saya di titik netral. Apa itu bebas? Lepas dari dosa. Kemana? Bukan itu. Apa itu keselamatan? Dilepaskan dari dosa, didamaikan dengan Allah. Kalau kalimat kedua ini hilang, keselamatan versi dibebaskan dari dosa itu neraka. Kenapa? Satu kebebasan tanpa arah, satu kebebasan tanpa purpose. Justru Alkitab mengatakan ketika kita dibebaskan dari dosa, disediakan arah yang sudah ditetapkan Allah, yaitu untuk menikmati dia. Content in him, di dalam dia. Ini menjadi jawabannya. Maka apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Filipi? Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara sekalian, kalau kita melihat kalimat ini, kita harus mengerti di dalam konteksnya. Kenapa Paulus bilang ini? Paulus meneruskan surat Filipi, kita tahu itu dituliskannya di dalam apa? Penjara kan ya? Dia waktu itu sedang di penjara.
Kenapa dia dipenjara? Karena dia dianggap menjadi pengacau, mengkabarkan tentang Injil kerajaan Allah, bahwa ada raja yang sejati yaitu Kristus, bukan kerajaannya Romawi. Maka ketika dia dipenjara itu, kita tahu penjaranya dia bukan penjara yang sekedarnya. Dia dianggap tahanan politik. Itu berbeda kualitas. Kalau cuman maling-maling ya sudah penjara depan-depan situ saja. Kalau tahanan politik itu sangat serius. Dan berkali-kali kita melihat bagaimana pemenjaraan Paulus itu ada saat dia di mana dia didera, ada saat dia dipenjarakan di tempat paling bawah. Karena kalau dianggap tahanan politik berarti dia punya pengikut. Kalau nanti sampai menjebol penjara bahaya terjadi huru-hara. Itu sebab tahanan politik itu begitu serius penjagaannya. Memang nggak serem-serem amat, ada saat mana serem yang diseksa, yang dipukul gitu ya. Tapi dalam hal ini penjagaannya itu super ketat. Nah, di dalam konteks pemenjaraan pada zaman dulu, yang namanya narapidana bisa hidup dengan mencukupkan dirinya sendiri. Nggak ada kayak penjara sekarang, negara bayar makanannya. Enak aja lu yang jahat sendiri, lu yang dipenjara. Kalau nggak ada yang tolong lu makan di dalam, ya lu mati di dalam penjara. Nah itu, makanya banyak orang di penjara itu mati pelan-pelan, nggak makan dia. Nah itu sebab ada saat-saat di mana Paulus harus mengalami kekurangan. Bukan hanya kekurangan, nggak makan saudara, nggak makan. Nah itu yang dikatakan di dalam pasal 4 ayat 10 tadi. Aku tahu, aku bersyukur karena hatimu kembali kepadaku. Jemaat Filipi ingat tahu Paulus dalam penjara. Maka mereka berusaha untuk mensuplai kebutuhannya Paulus. Jadi mereka nanti kirim supaya Paulus punya uang, nanti ya bayar titip sama sipirnya untuk dia makan dan segala macam. Dan yang paling hebat yang mereka lakukan adalah utus satu orang. Siapa itu? Itu Epaphroditus, itu dikirim oleh utusan dari jemaat Filipi untuk jadi yang melayani Paulus dalam penjara. Dia di luar, tapi nanti antar makanannya Paulus dan segala macam. Nah itu yang dilakukannya. Tapi Paulus juga bilang tadi, tapi enggak, sekali lagi ya, biar kalimat tepatnya saya bacakan sekali lagi. Apa tadi yang dikatakannya? Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ya kamu perhatian, ya Epaphroditus kamu kirim. Tapi tidak semua kamu yang bisa datang karena kerinduan mereka. Tapi aku bersyukur kok, aku terima kasih untuk hal itu. Nah ini kata Paulus sebenarnya, ini konteksnya. Jadi dalam hal ini dia dipenjarakan, dia di dalam kondisi kekurangan, ya akhirnya ada jemaat Tuhan yang memperhatikan. Tapi di sisi lain, saudara-saudara sekalian, kita tidak tahu di dalam konteks saat itu. Sekarang dalam penafsiran kita tahu karena sudah lewat ya. Tapi pada saat itu Paulus tidak tahu hari itu dia akan selamat atau tidak. Tantangan pemenjaraan politik selalu berakhir kepada hukuman mati. Jadi di dalam tengah penjara itu, dia dalam kondisi menantikan hidup atau mati, besok dibunuh atau tidak. Dalam pengadilan keputusan jika dia dianggap pemberontak negara, didapati dalam pengadilan dia pemberontak, tahanan politik harus dimatikan. Dan tahanan politik adalah hukuman yang paling mengerikan, salib biasanya. Kecuali kalau dia orang Roma tidak boleh disalib. Nanti dia akan dipenggal dan benar memang. Bukan memang saat ini, tapi ke saat pemenjaraan berikutnya yang tidak dicatat dalam Alkitab, akhirnya diputuskan bahwa dia tahanan politik, bersalah, dan Paulus itu dipenggal karena dia punya warga negara Romawi. Petrus tidak punya, dianggap juga tahanan politik, sama-sama diadili nanti di Roma. Petrus itu disalibkan, bedanya Petrus disalibkan terbalik karena itu permintaannya. Kembali ke sini ya, itu sejarah. Maka dalam hal ini kita melihat dalam kondisi yang tidak tahu hari depan bagaimana, dalam kondisi yang kemungkinan besar akan dihukum mati. Dalam kondisi dia kekurangan. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Aku tahu artinya cukup di dalam Tuhan. Aku tahu artinya bersuka cita. Saudara kalau engkau di dalam penjara. Ini juga sebenarnya nuansa yang digambarkan waktu Petrus ditangkap. Setelah Yakobus dihukum mati, ditikam, dibunuh. Lalu Petrus ditangkap. Dan saatnya dia akan dibunuh besok karena Sabat masih ditunda. Apa yang dilakukan Petrus? Ingat gak? Kuis, yang bisa jawab dapat sepeda nih. Ngapain Petrus? Itu loh yang si Rode dan kawan-kawan berdoa. Petrus ngapain? Tidur. Itu namanya content with God. Siapa orang yang tahu besok dihukum mati bisa tidur? Gak bisa saudara, gak bisa. And yet Petrus bagianku sudah, ya sudah. Aku sudah kabarkan, Tuhan sudah pimpin. Kalau memang hanya sebegini pelayananku, tidur.
Bahkan waktu dilepaskan malaikat, saya percaya saking capeknya dia hari itu, maka dia rasa ngigau itu mimpi. Lepas, jalan. Gimana orang mimpi yang tidur itu ya, sampai sadar, loh, oh iya benar-benar lepas ternyata. Oke, come siagat gitu ya. And then dia pergi. Begitu indahnya. Nah sama dalam hal ini, Paulus tidak diekspresikan dengan tidur, tapi melalui tulisannya dia berkata, aku bersuka cita. Saudara, di dalam titik nadir seperti ini masih bisa bilang sukacita, cuman dua kemungkinannya. Dia psikopat atau dia benar-benar sukacita. Kayak kasus Mirna ya. Waktu di pengadilan senyum gitu. Wah ini orang akhirnya mulai Netflix bikin gak karu-karuan bikin isu ini lagi. Antara dia psikopat atau memang dia di dalam kondisi dia bisa konten. Nah ini dalam hal gambaran kayak gini. Tapi kita percaya Paulus dalam hal ini bersukacita. Dia bukan psikopat. Dari mana kita tahu? Dari tulisannya itu terstruktur kitab ini. Dari Filipi pasal 1 sampai pasal 4. Kalau dia psikopat pasti lompat-lompat kemana dan segala macamnya dari analisa tulisannya. Nah dia dalam hal ini bisa bersuka cita di dalam kondisi yang paling tidak mungkin. Karena dia tahu dia cukup. Cukup dari mana Paulus? Yang kedua, kenapa dia bisa merasa cukup? Kalimat yang paling indah di balik kalimat Paulus tadi adalah dia tidak sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara dalam kitab Filipi, dia dipenjarakan satu. Yang kedua, dia mendengar berita. Bahkan ada orang di luar sana yang sedang pergi mengkabarkan Injil supaya dengan maksud jahat melalui penginjilan mereka, Paulus makin didera. Ada penafsiran banyak dengan kalimat ini. Maksudnya bagaimana? Kan Paulus mengkabarkan Injil. Lalu orang-orang itu kabarkan Injil supaya melalui pengabaran Injil makin di luar sana. Gara-gara Paulus nih makin siksa dia. Mungkin itu penafsirannya begitu ya. Macam-macam penafsiran tentang hal ini. Tapi intinya adalah ada orang-orang yang mengabarkan Injil. And yet mereka tetap bebas di luar sana. Sementara aku mengabarkan Injil. Rasul yang sejati harus dianiaya. Tapi dia tidak punya ruang, tidak ada kasih waktu setitik pun untuk bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia tidak ada ruang sedikit pun untuk membandingkan dirinya dengan Petrus. Aku lebih pintar dari Petrus, kenapa dia yang menjadi kepala rasul? Aku lebih hebat dari rasul yang lain, lebih menguasai hukum Taurat dan segala macam. Tidak ada ruang saudara. Karena apa? Yang dipikirkannya adalah bagaimana dia di hadapan Tuhan. Bahwa dia tahu dia di dalam Tuhan. Dan dia tidak menginginkan apa yang orang lain miliki, apa yang orang lain nikmati. Maka di situ dia enough di dalam Tuhan. Ini kontras, kita tarik sekarang dalam kebudayaan kita. Ini kontras sekali. Apa yang terjadi dengan kita sekarang, saudara-saudara sekalian? Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah merasa puas. Bahwa di dalam kondisi kita yang mengalami kecukupan sekalipun, kita tetap tidak rasa puas. Why? Kita haus akan pengakuan. Kita akan haus akan penerimaan. Kita akan haus untuk memiliki yang orang lain miliki. Kita haus untuk terus membandingkan yang kita punya dengan orang lain. Maka kita terus menjadi orang yang tidak pernah puas. Saya bersyukur dengan pepatah Indonesia itu ya. Ada itu untuk mengilustrasikan semua ini. Rumput tetangga lebih hijau. Mau siapapun mengalami ini. Anak-anak. Sudah mamanya masak setengah mati, anak saya TK ya, masak mamanya segala macam, pulang-pulang gak kemakan. Loh kenapa gak dimakan? Tadi temanku enak loh makanannya mama, kayak jebret gitu ya, gitu. Apa-apaan gitu, rumput tetangga lebih hijau. Padahal selidik punya selidik, karena anak itu teman dari mamanya juga punya itu. Tadi lu masak apa buat anakmu? Apaan gue cuman kasih telur ceplok sama nasi putih gak sempat masak. Lu kok bisa lebih enak? Ini saya masak nasi goreng khusus, ada sosisnya dan segala macam. Ya whatever, rumput tetangga lebih hijau. Saudara, ya ini yang menjadi realita di dalam kehidupan kita. Rasanya lucu ya anak-anak begitu. Tapi kalau itu terjadi sama kita itu udah sama sekali gak ada lucu-lucunya kan. And yet kita hidupi. Ibu-ibu dikasih suaminya hadiah anting. Wih, thank you. Ketemu sama teman. Gila antingnya dia batu permata. Oh gitu ya. Sudah akhirnya suami beli batu permata. Gila cuman berapa gram, antingnya dia 1 kilo. Entah apa lagi. Ada satu bahaya yang sangat besar saudara-saudara sekalian yang tersimpan di dalam hati kita. Yang sering kali kita tidak sadari. Nah ini motifnya cancer kan begitu ya. Sesuatu hal yang tidak kita sadari, and yet menggerogot, stadium akhir baru ketahuan. Om saya baru meninggal, memang perokok berat, tapi dia selalu rasa dirinya paling sehat. Saya merokok nggak pernah, apa itu cancer dan segala macamnya. Anaknya dokter lagi. Singkat cerita, dia batuk, rasa sakit sekali. Scan lah, sudah scan. Bersih, kata dokter.
Ternyata di balik paru-parunya. Nggak ketahuan. 1 minggu tok di rumah sakit, stadium 4, dead, lewat. Sesimpel itu. Nah ini, dalam hal ini ternyata saudara sekalian, ada kanker kerohanian yang sangat mengerikan, yang di-scan nggak ketahuan. Nanti sampai stadium 4 baru ketahuan. Apa itu kanker kerohanian yang paling mengerikan dalam hati kita? Yaitu hidup yang sebenarnya cukup, tapi tidak rasa puas. Itu kanker. Maka ini menjadi peringatan yang begitu serius yang diberikan Tuhan. Kenapa itu kanker? Kenapa itu menjadi satu hal yang mengerikan? Pertanyaannya adalah, sekarang kita jawab dulu ya. Apakah punya keinginan itu salah? Loh kenapa dilarang dalam hukum ke-10? Nah ini yang harus kita perhatikan. Punya keinginan itu tidak salah saudara-saudara sekalian. Kenapa enggak salah? Karena keinginan itu adalah bagian dari natur manusia. Dan itu adalah yang dicipta oleh Tuhan. Di dalam manusia dicipta oleh Tuhan sebagai pribadi. Dia punya independensi. Di dalam independensi manusia sebagai pribadi. Dia punya natur mengingini. Keinginan. Will, satu kesadaran untuk pingin sesuatu. Melayani itu pun adalah sebuah keinginan. Ambisi itu adalah sebuah keinginan. Itu natur manusia yang dicipta Tuhan. Sebagaimana Tuhan mengingini sesuatu, maka manusia diciptakan sebagai pribadi yang mengingini. Itu identitas pribadi itu pribadi. Karena dia memiliki keinginan. Jadi itu natur dari Tuhan. Gak salah dong, memang gak salah. Maka kalau kita melihat di dalam filsafat, Plato membagi manusia itu, satu manusia punya 3 derivasi unsur dalam dirinya. Manusia itu memiliki rasio, manusia itu memiliki emosi, manusia itu memiliki will. Ini dalam filsafat Plato. Tapi kita tidak sepenuhnya menerima Plato. Agustinus menerima konsep ini ya. Maka di dalam 3 natur dalam diri manusia, rasio, emosi, will, maka orang-orang agung adalah orang-orang yang terus memikirkan rasio. Orang paling kelas rendah, kasta yang cuman kerja-kerja di bawah itu adalah orang-orang yang hanya digerakkan oleh will-nya. Siapa itu? Kaum buruh. Mereka nggak pakai otak. Mereka cuman kerja demi semangkok makanan untuk isi perut. Nah makanya itu kelas rendah. Kaum menengah, orang-orang yang digerakkan oleh emosi. Siapa itu? Nah itu ibu-ibu pejabat pada saat itu. Yang sudah memiliki value, barang mewah dan segala macam. Estetik, nah itu orang-orang pelukis. Itu orang-orang agung yang orang-orang yang menengah. Tapi orang-orang agung adalah orang-orang yang berpikir, memikirkan dunia ide. Nah itu para filsuf, bagi Plato demikian. Ada unsur kebenarannya di situ, tapi ada unsur yang kurang tepat di situ. Kita tidak menerima konsep Plato di dalam trikotomi. Kita mengerti bahwa hidup kita ini di dalam 2 unsur, emosi dan rasio. Will di mana? Di dalam emosi itu. Will di mana? Di dalam rasio itu, di dalam pikiran mengelana ada keinginan. Di dalam emosi ada keinginan. Jadi keinginan itu implan di dalamnya. Bukan sesuatu hal yang di bawah. Di dalam Platonik, maka orang mengatakan bahwa orang-orang rendah hanya digerakkan oleh will-nya. Enggak. Saudara sekalian, orang-orang penting pun, sehebat apapun pikirannya, seluruh pikirannya didrive oleh apa? Keinginannya. Iya kan ya? Maka kita tidak bilang orang-orang kelas tinggi berpikir rasional, maka dia tidak punya keinginan, dia mematikan keinginannya. Salah itu. Seorang manusia, siapa itu? I think therefore I am. Siapa nama filsufnya kok jadi saya lupa. Aku berpikir, René Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Sistem pendidikan yang dipikirkan, yang dihasilkan oleh pemikiran René Descartes adalah manusia itu menjadi manusia kalau dia punya otak. Yang tidak punya otak bukan manusia. Nah ini filsafat itu derivasinya begitu mengerikan ya. Berarti kalau begitu anak-anak berkebutuhan khusus matikan saja. Karena itu tidak tergolong manusia. Hanya orang-orang berpikir yang manusia. Nah ini filsafat. Gila begitu luar biasa. Memang nggak sampai kayak gitu aplikasinya. Tapi kalau mau diterapkan itu dengan real, yaitu penerapannya. Maka manusia hanya menjadi manusia kalau dia punya otak. Itu sebab dari René Descartes punya institusi pendidikan. Hanya urusan rasionalitas. Pendidikan itu hanya perlu matematika, fisika, dan segala macam. Tidak, saudara. Kita percaya pendidikan yang paling penting itu adalah pembentukan apa? Emosi, habit, keinginan. Karena sebenarnya pikiranmu dikontrol oleh apa yang kau inginkan. Orang-orang laki-laki yang katanya super logika. Saya tidak ngerti cewek ini, nggak masuk akal. Absurd wanita itu. Bilang sama laki-laki yang kayak gitu. Kau lebih absurd. Loh kenapa? Sudah tahu wanita absurd, kenapa kau cinta? Ya kan ya? Berarti cintamu pun absurd. Sudah tahu nggak jelas, masih kau cintai yang nggak jelas. Kau lebih nggak jelas. Yang kau cintai adalah yang nggak jelas. Cintamu lebih nggak jelas. Nah ini. Jadi sebenarnya serasio-rasionya orang tetap ada something yang melampaui pikirannya. Itu yang namanya will.
Tapi saudara-saudara sekalian, dalam hal ini kita boleh mengerti keinginan itu satu hal yang baik. Ada orang-orang yang menginginkan yang bermutu. Ada orang-orang yang menginginkan hal-hal yang bernilai. Ada orang-orang yang menginginkan barang-barang yang mewah. Boleh enggak? Boleh. Orang-orang yang punya hobi, misalnya dia suka jam, bukan mendefinisi apa yang saya suka ya. Wah, dia pengen punya jam yang paling bagus itu. Oh ya, oke lah Rolex masih kelas bawah. Patek, wah gitu segala macamnya. Di belakangnya ada filosofi. Tapi jika tidak ada filosofi itu dia menyukai itu. Nah di sini nanti kita melihat perbedaannya. Nanti kita lihat ke bawah. Tapi apa yang harus kita sadari adalah di balik semua itu yang harus engkau sadari di dalam hatimu saudara-saudara sekalian. Keinginan itu tidak ada yang netral. Netral itu maksudnya apa? Ya aku punya keinginan boleh dong. Nanti dulu. Harus kau selidiki. Apa yang kau sukai? Di balik pertanyaan itu yang paling penting. Kenapa engkau suka itu? Gak ada yang netral. Kenapa sih kamu suka itu? Ya suka aja. Nah ini golongan orang paling bodoh yang gak pernah mengerti isi hatinya. Apalagi orang-orang yang jatuh cinta. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan bodoh ya. Sebenarnya aku suka dia gak sih? Aku gak tahu. Alah. Omong kosong itu, omong kosong saudara-saudara. Bukan omong kosong berarti benar-benar dia tahu, enggak. Itu tanda kau tidak belajar sehingga kau tidak menyelidiki yang kau suka itu kenapa. Kalau engkau tidak punya dasar untuk suka, maka kau buahi kesukaanmu, jangan-jangan kau akan celaka karena itu. Saudara-saudara sekalian, kehancuran hidupmu dari kegagalan dirimu mengenal dirimu. Kegagalanmu mengenal dirimu dari kegagalanmu mengenal Allah. Begitu seriusnya konsep ini. Maka orang yang tidak mengenal dirinya ditandai dari dia tidak bisa mengkontrol keinginannya. Saat kapan engkau boleh mengatakan ya untuk keinginanmu? Saat kapan engkau mengatakan tidak terhadap keinginanmu? Itu satu pertanyaan. Tapi pertanyaan yang lebih tinggi lagi. Engkau mampu menjawab kenapa engkau menyukai sesuatu hal sehingga engkau menginginkannya. Jika engkau tidak bisa jawab itu dengan benar, maka engkau tidak layak membuahi keinginanmu. Gak boleh, saudara, gak boleh. Nah ini peringatan firman Tuhan. Karena sebuah keinginan yang tidak didasari oleh kesadaran yang benar, itu akan menjadi sebuah keinginan yang akan mengikatmu dan akan menghancurkanmu. Itulah yang disebut dengan pemberhalaan sebenarnya. Jadi, waktu engkau mengingini sesuatu, engkau harus sadar bahwa ada filsafat yang mempengaruhinya. Tapi saya gak pernah belajar filsafat. Seluruh kehidupanmu itu adalah filsafat. Adik-adik wanita yang selalu nonton drakor, terus nonton drakor. Waktu kau jatuh cinta, ekspektasimu laki-lakimu seperti si Jungkook, entah apalah siapa namanya dia, begitu. Kenapa? Oh iya, kalau aku pacaran maunya ada laki-laki seperti pangeran yang bawain tasku dong. Nah ini filsafatnya Korea itu. Laki-laki romantis yang bawain tas ceweknya. Laki-laki romantis yang bukain pintu mobilnya dan segala macam. Kalau saya pergi ke gereja harus bukain dulu pintu sama istri saya. Dadah bye-bye, saya mau pelayanan, gak ada waktu untuk itu. Laki-laki apa ini nggak romantis? Nah ini, romantis itu apa? Kenapa definisi romantis itu harus bukain pintu? Saya enggak bilang itu enggak baik, manner dan segala macamnya. Tapi jika itu definisimu, engkau sudah terkontaminasi oleh sebuah filsafat di belakangnya. Yang kedua, culture. Saya pengen nikah. Bagus dong. Kenapa nikah? Nanti dulu. Keinginan itu jika tidak didasari oleh filsafat yang benar atau dasar yang benar, itu menjadi neraka. Kenapa nikah? Karena kalau enggak nikah mamaku terus khotbah. Loh jadi bukan karena kau tahu apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Enggak, mamaku tanya, kapan kau nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Saya pengkhotbah ya saudara sekalian, saya pun dikhotbahi orang tua saya 5 tahun. Kapan nikah? Kapan nikah gitu ya. Sampai yang terakhir, dia bukan lagi khotbah. Dia mengatakan nubuatan. Tunggu saya mati baru nikah ya. Wah kacau gitu ya. Tapi apakah karena itu saya harus menikah? Enggak, saya harus benar-benar bergumul di hadapan Tuhan. Keinginan itu ada, tapi keinginan didasari oleh apa? Dipengaruhi oleh culture apa? Saudara, kenapa engkau harus punya ini? Kenapa harus punya itu? Wah kalau saya udah nikah, kalau saya mau nikah saya harus punya rumah dulu. Loh kenapa? Iya seluruh tetangga saya semua harus punya rumah dulu baru nikah. Loh jadi apa yang menjadi tolak ukurmu? Lihat ya, semua keinginanmu dipengaruhi oleh faktor culture, semua keinginanmu dipengaruhi oleh filsafat. Nggak bisa. Jadi Pak saya harus belajar filsafat dulu baru mengingini. Bukan, enggak kok. Saya harus baca dulu Derrida, saya harus baca dulu Plato. Bukan. Tapi engkau harus menyadari kedalaman hatimu. Keinginanmu engkau tundukkankah di hadapan Tuhan. Atau keinginanmu engkau paksakan untuk dipuaskan oleh Tuhan.
Nah ini pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Kita lanjut ya. Maka dalam hal ini salah satu masalah yang terbesar yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Ketika keinginan-keinginan itu muncul dari semangat apa? Saudara, khususnya di dalam konteks zaman ini kita tidak pernah sadar kita sudah ditelan oleh filsafat hedonisme. Kita sudah ditelan oleh filsafat materialisme. Kita sudah ditelan oleh filsafat konsumerisme. Satu hedonis yang tidak pernah puas. Pengen lagi. Sampai kapan? Filsafat hedonisme ditandai dengan satu kalimat sederhana. Apa kalimatnya? Sedikit lagi. Ah, itu orang-orang hedonis. Kapan? Ya dikit lagi. Udah belum? Dikit lagi. Saya akan bisnis, saya akan kejar. Oke, sampai kapan? Dikit lagi. Sudah? Dikit lagi. Kapan? Jawabannya? Ya udah. Udah mau mati loh, belum? Dikit lagi, ya udah nggak akan pernah selesai. Konsumerisme, satu keinginan yang terus sesuatu hal yang baru, itu filsafat dari konsumerisme. Materialisme atau hedonisme adalah satu filsafat sedikit lagi. Konsumerisme adalah filsafat selalu semangat ingin baru. Saudara, di semua tempat di Indonesia, di Palembang, mana tempat makanan yang paling rame? Jawab. Tempat makanan yang baru buka. Tunggu 1 tahun. Kalau dia nggak bikin inovasi baru, dadah bye-bye. Dari zaman purbakala, empek-empek itu empek-empek. Tapi inovasinya. Mulai dari empek-empek telur, jadi empek-empek kapal selam, jadi empek-empek apalah namanya. Nanti empek-empek crispy, crispy-nya super crispy, atau apalah lagi namanya. Empek-empek kok, tapi modifikasinya, modifikasi ruangannya, lampunya, model empek-empeknya. Bentar lagi empek-empek kapal selam benar-benar jadi kapal selam dia mungkin kayak gitu bentuknya ya. Atau apalah gitu. Penting adalah suatu hal yang baru. Ini semangat dari konsumerisme. Dan itu sudah terkunci dalam kepala kita. Termasuk kenapa handphone terus satu hal yang baru. Apa inovasinya? Gak ada inovasi yang baru saudara. Sekarang iPhone 15 itu dirancang sudah hampir 7 tahun yang lalu. Sudah ada itu 7 tahun yang lalu dalam kepala mereka. Tapi di limit, keluarin dulu sedikit 10. Keluarin tambah lagi 11. Supaya, nah ini semangat konsumerisme. Beli lagi. Ah itu iklannya itu ya. Dikit lagi, apa lagu iklan anak-anak itu? Nah itulah. Ya itu. Itu lagi. Beli lagi. Padahal gak pernah puas. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan coveting. Sering kali menghidupi narasi kehidupan seperti ini yang kita tidak sadari. Itu tertanam bahkan terukir dalam hati kita. Ada banyak hal yang kita sudah punya. Tapi tetap tidak merasa bahagia. Karena kita merasa hidup kita tidak punya sesuatu yang orang lain miliki. Rumput tetangga lebih hijau. Pengen tas, pengen mobil, pengen pacar, whatever itu. Yang sebenarnya di-compare ke orang lain. Kenapa dia punya, saya tidak punya. Karena di balik semua itu sebenarnya kita merasa dengan memiliki semua itu, kita akan merasa cukup dan kita akan menjadi lebih oke. Padahal kita tidak pernah benar-benar pikirkan di belakangnya ada apa. Itulah yang disebut dengan peringatan hukum ke-10, coveting. Apa bahayanya? Apa kehancurannya kalau kita terus menghidupi kehidupan yang seperti itu? Saudara, mungkin kau pikir saya nggak separah itu kok. Tapi di dalam motif hatimu sudah ada dengan demikian. Bahwa itu sebenarnya pertanda, bahayanya adalah itu pertanda engkau sedang menyembah berhala. Ini warning dari hukum pertama tadi. Kenapa? Karena engkau tidak pernah pikir apa yang menjadi rancangan Tuhan. Pertanyaan yang saya sudah dulu pernah tanya, saudara-saudara sekalian. Mana yang lebih tahu tentang kita atau Tuhan? Ya, Tuhan kan ya. Di dalam kehidupan kita ada 3 ruang waktu. Dulu, sekarang, akan datang. Mana yang lebih tahu tentang masa lalu kita atau Tuhan? Tuhan. Oke, saya ganti. Mana yang lebih tahu tentang masa lalu kita atau setan? Kita atau iblis? Kami datang untuk beribadah, bukan untuk ditanya-tanya. Lebih tahu siapa tentang masa lalu kita? Iblis dong. Mau bukti? Oh memang bapak iblis gitu ya. 10 tahun lalu hari yang sama, jam yang sama. Saudara lagi ngapain? Lah sedang ibadah lah. Oh enggak, 10 tahun lalu ngapain Anda? Enggak tentu sedang ibadah. Ngapain ya? Iya ya, udah lupa. Iblis tahu enggak? Iblis punya rekam jejak. Sekarang, Tuhan tahu enggak?
Tahu. Kita tahu nggak? Sekarang itu kapan sih? Nah, itu filsafat waktu Agustinus tuh. Kapan itu sekarang? Nah ini kali ini benar-benar nih. Yang bisa jawab dapat sepeda nih, ayo. Minta Pak Amin ya. Nah. Kapan itu sekarang? Sudah lewat 1 detik pas itu, dulu itu. Kapan sekarang? Hah? Udah lewat lagi 1 detik, berarti udah lewat. Ya udah lewat lagi kan? Kapan itu sekarang? Sekarang itu yang di dalam hatimu yang belum engkau ungkapkan keluar. Itu namanya sekarang. Tuhan tahu nggak? Yang di dalam hatimu? Tahu. Iblis tahu nggak? Alkitab bilang nggak tahu. Nebukadnezar mimpi dia nggak mau ngomong sama siapapun. Ada yang tahu nggak? Enggak. Maka Daniel datang ke Hananya, Misael, Azaria. Mari kita berdoa minta Tuhan singkapkan. Tuhan yang tahu. Kita tahu nggak? Yang di dalam hati kita? Tahu nggak tahu. Karena kita pun seringkali tidak mengerti apa yang kita ingini. Yang tadi itu. Jadi sebenarnya aku suka enggak ya sama dia? Enggak tahu. Nah itu kan. Loh jadi apa sih itu hatimu? Nah itu enggak tahu. Jadi tahu atau enggak tahu? Suka sih tapi mulai ragu. Nah kita tahu enggak tahu. Hari depan. Tuhan tahu enggak? Iblis tahu? Kita tahu? Jadi yang tahu seluruh kehidupanmu? Lalu kenapa engkau menginginkan sesuatu di luar Tuhan? Terlalu bodoh. That's the biggest problem in our heart. Itu cancer. Yang jadi masalah adalah ada kata SOK itu di depan taunya kita. Yaitu sok tahu. Nah ini yang jadi masalah. Kita kembali ke dalam hal ini. Itu yang diperingatkan Alkitab. Jangan. Karena justru semakin engkau membuahinya, semakin engkau mengejarnya, engkau semakin lari dari Tuhan. Dan semakin engkau membuahinya, berarti engkau sedang worship, engkau sedang beribadah kepada berhala. Dan ketahuilah saudara bahwa cara hidup yang demikian tidak akan pernah membuatmu puas. Karena sudah punya ini akan cari lagi yang itu. Ini yang namanya semangat konsumerisme. Sesuatu ingin yang baru. Tapi tidak pernah benar-benar sadar apa yang Tuhan mau sediakan bagimu. Apa yang kau nikmati yang Tuhan sediakan. Tidak peduli. Yang penting memuaskan keinginanku. Itu seperti sebuah hati yang luas. Tidak akan pernah ada limitnya. Itu akan menjadi satu kengerian, kekosongan, kehampaan. Karena sudah dapat engkau akan pengen yang lain. Orang-orang konsumerisme kepuasannya pada saat kapan? Saat beli. Saudara engkau hobi apapun, kepuasanmu bukan di hobi itu lagi kalau engkau sudah candu. Orang yang addicted terhadap sesuatu, kepuasannya saat beli. Engkau yang suka apapun, selidiki. Ibu-ibu yang suka tas Hermes itu. Benarkah kau pakai tasmu? Jangan-jangan sampai berjamur di rakmu. Belinya itu puas banget. Setelah itu mungkin cuma sekali seumur hidup kau pakai. Karena takut, sayang nanti lecet. Jadi ngapain di lemari? Ya udah, beli aja. Nanti minggu depan sudah jenis yang baru lagi. Beli. Nah kepuasannya di situ tok. Nah ini keinginan. Tidak akan pernah habis dia. Seumur hidup tetap mengejar untuk isi yang kosong dalam hati kita yang tidak akan pernah terpuaskan. Justru kita akan makin kosong. Coveting itu membius. Coveting itu candu yang hanya didasari oleh pride. Ataupun dihasilkan oleh kesia-siaan, suatu hal yang meaningless. Ini warningnya, makanya terlalu serius. Itu menghancurkanmu karena Tuhan tahu. Dengan terus engkau menghidupi seperti itu, engkau lari dari Tuhan dan engkau sedang menyembah berhala. Sekalipun kau bilang Kristen, bahkan sekalipun kau seorang yang melayani, bahkan sekalipun kau hamba Tuhan. Saudara, saya harus berhati-hati. Sebagai hamba Tuhan pun saya akan bias dalam hal ini. Mungkin saya tidak akan bias lagi dengan urusan keinginan-keinginan seperti orang lain. Oh, punya mobil mewah dan segala macam. Tapi mungkin saya punya satu cancer yang harus saya waspadai. Mungkin itu power. Saya hamba Tuhan, saya udah gak ada uang, saya gak ini. Tapi masa saya gak punya power, saya gak dihormati. Nah, mungkin itu. Atau yang lain. Macam-macam. Selidiki hati kita untuk menyadari bagaimana itu menjadi satu hal yang harus kita scanning. Kita mau medical check up tiap tahun. Tapi hati kita gak pernah medical check up. Masalah. Setelah nanti stadium 4, Tuhan bagaimana ini? Terlambat. Setidaknya saudara-saudara sekalian, ada 2 penderitaan dari coveting yang akan menghancurkan kita. Apa itu? Pertama, penderitaan oleh candu. Itu disebabkan oleh keinginan yang terus dipelihara. Keinginan yang terus dipuaskan. Itu akan menghasilkan candu dalam hati kita. Apa masalahnya? Candu itu adalah sebuah keberadaan dying of idol. Pelan-pelan mati karena berhala dalam hati kita. Kita menderita
Karena kita tidak akan bisa lagi lihat kelimpahan di dalam Tuhan. Oh, itu kalimat yang terlalu absurd buat orang-orang yang candu. Karena tidak ada lagi yang namanya kelimpahan, tapi terus memuaskan keinginan. Semua candu, semua addicted, tidak peduli tahu, orang-orang addicted kepada pornografi, orang addicted kepada alkohol, orang addicted kepada narkoba, whatever. Candu apapun, semua orang candu, dia tahu dia tidak pernah puas. Yang dia lakukan bukan karena dia pengen puas, tapi karena dia sudah terikat, tidak bisa lepas. Itu orang addicted. Maka terapi dari orang-orang candu itu selalu terapi keluar dari habit, membentuk habit. Supaya hormonnya diubahkan, supaya cara berpikirnya diubahkan, dia ditarik dari dunianya. Itu candu. Karena tidak lagi kepuasan di situ dan tidak akan mungkin lagi namanya kelimpahan. Kedua, penderitaan karena coveting, yaitu penderitaan emosi. Kenapa terjadi? Yaitu penderitaan karena terus haus. Haus apa? Haus pengakuan. Emosi menjadi stabil. Haus pengen menjadi something di hadapan orang lain. Akhirnya emosi tidak stabil. Haus untuk menjadi seorang yang lebih daripada yang lain. Itu yang namanya kependeritaan emosi. Tidak bisa melihat kasih Kristus. Yang pertama, kecanduan, keinginan mengakibatkan kecanduan. Tidak bisa lagi melihat pemeliharaan dan kelimpahan di dalam Kristus. Yang kedua, penderitaan emosi. Akhirnya menginginkan, membandingkan dan seterusnya. Tidak bisa lagi melihat kepenuhan kasih Kristus di dalam kita. Itu sebab hukum ke-10 ini menjadi satu hukum yang begitu serius. Dan di dalam terang Filipi dikatakan justru, peringatan yang di dalam Paulus tadi mengatakan, justru untuk menunjukkan bahwa menjadi cukup, ini pengharapan kita. Menjadi puas, ini yang diundang Tuhan untuk kita. Sehingga engkau tidak celaka, engkau tidak menjadi kering, engkau tidak menjadi kosong. Tuhan memberikan jalan. Tuhan tahu keinginan itu sebagai naturmu sebagai manusia. Maka Tuhan tidak mau kau celaka karena keinginan itu. Dia ingin memuaskan itu. Tuhan yang ingin, bukan kamu yang ingin. Bukan hanya karena kita ingin, maka kita boleh menginginkan apapun. Tapi karena Tuhan tahu kita menginginkan, maka dia kasih, dia provide. Dan provide-nya bukan suatu hal yang menjadi candu. Provide-nya bukan suatu hal yang akan menjadikan kita kosong. Tapi kepuasan. Yaitu apa? Content with God. Di dalam Kristus. Itu satu-satunya memerdekakan kita. Galatia 2 ayat 20 Paulus berkata, tetapi aku sekarang hidup, bukan lagi aku hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku dan aku di dalam Dia. Bagaimana kita memiliki kecukupan, saudara-saudara sekalian, sebagai penutup dari khotbah ini? Bagaimana rasanya, apa yang disebut dengan cukup sehingga kita tidak menjadi hancur dalam kehidupan kita? Bagaimana memiliki rasa cukup sebenarnya? 3 hal. Pertama, jika engkau benar-benar sadar bahwa di dalam Kristus kita telah ditebus dan diterima di hadapan Bapa, maka engkau tidak lagi perlu untuk mencari pengakuan dari orang lain. Artinya apa maksudnya dalam hal ini? Belajar mendalami doktrin keselamatan. Teliti apa yang disediakan Tuhan di dalam penebusan. Penebusan bukan memindahkanmu dari tempat yang namanya neraka untuk masuk ke tempat lain yang namanya sorga. Penebusan berarti engkau yang telah tertolak, engkau yang sudah terputus hubungan dari Allah, sekarang disucikan oleh darah Kristus untuk menjadi orang yang diterima oleh Bapa. Karena apa engkau diterima? Bukan karena sesuatu yang kau miliki, bukan karena sesuatu yang kau perjuangkan, bukan karena hartamu, bukan karena kemampuanmu. Justru Dia Allah kita itu sadar kita seperti apa. Kita tidak punya apa-apa. Bahkan bukan tidak punya apa-apa saja. Kita mati dalam dosa. And yet dia menebus kita dan menerima kita sepenuhnya. Saudara, tidak ada konsep di dalam agama dalam hal ini. Semua agama menawarkan jalan keselamatan melalui usahamu. Do your part. Kamu lakukan ini, lakukan itu, kumpulkan pahala sehingga Tuhan berkenan kepadamu. Maka seluruh penerimaan Tuhan kepadamu ditentukan dari kamu punya apa. Maka seluruh agama sedang menawarkan jalan coveting. Untuk ini, dan saya jual di hadapan Tuhan, saya diterima. Itu candu, itu momok, gak ada pengharapan di situ. And yet di dalam penebusan justru Tuhan bilang, satu-satunya yang menjamin hatimu konten karena Kristus menebusmu. Teliti saudara, lebih dalam lagi.
lebih dalam lagi. Sehingga engkau akan makin menikmati betapa besarnya kasih Kristus. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Maka di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 itu kita sama-sama baca yuk supaya kita bisa lihat. Inilah yang disebut konten itu. Kenapa dia bisa menjadi konten? Ingat saudara sekalian, Paulus itu orang yang menikmati segala sesuatu. Di dalam zaman itu secara culture orang yang berbahagia adalah orang yang berpengetahuan. Paulus menguasai pengetahuan. Dia sejajar dengan para filsuf. Paulus memiliki warga negara Romawi. Kehidupannya secara makanan itu bukan hanya enak, tingkat kelas tinggi. Berpendidikan, kelas tinggi, ekonomi mewah, bapaknya pedagang. Dia cukup dalam segala sesuatu. Bukan cukup, mewah dalam segala sesuatu. Tapi apa yang dikatakannya? Filipi pasal 3. Kita sama-sama baca ayat yang ke-8. 3, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Content with God in Christ. Itu jawaban dan itu pengharapanmu. Saudara, dalam poin pertama ini intinya adalah apa? Kenapa tetap kau tidak rasa cukup? Karena engkau tidak benar-benar ngerti apa arti keselamatan. Aku tahu kok Yesus mati di salib. Ya udah berhenti di situ. Kalau engkau lebih mendalami, maka engkau akan menjadi cukup. Di dalam relasi bahkan, suami istri, kenapa ada titik-titik akhirnya di mana makin surut. Kegagalan di dalam relasi sebenarnya karena engkau gagal untuk mau lebih dalam lagi mengenal pasanganmu. That's the problem. Maka kerinduan saya untuk semakin mengenal istri saya, kalau enggak saya pelihara itu dalam hati saya, maka akan hancur. Maka permasalahan terbesar kalau orang dalam rumah tangga berantem, gua ada tahu lu, ini kalimat setannya. Dari mana kamu tahu? Dirimu sendiri kamu enggak tahu. Lalu kamu bisa bilang kamu tahu semua tentang pasanganmu. Enggak bisa saudara. Itu namanya engkau sudah berhenti belajar. Sama di dalam relasimu dengan Tuhan. Aku udah tahu Yesus menebusku. Engkau berhenti belajar. Maka disitulah rupa-rupa keinginan akan mengikatmu. Karena engkau tidak lagi menikmati Tuhan. Menginginkan Tuhan. Kelimpahan yang begitu besar. Karena kau rasa kau sudah tahu. Kau berhenti belajar. Bahwa Allah sang sumber itu unlimited. Kalau engkau terus dalami dia. Maka engkau akan puas. Tapi engkau terus mengejar satu kenikmatan yang sebenarnya limit. Tapi limitmu itu terus kau kejar. Padahal itu limit. Materi dan segala macamnya. Kenikmatan dan segala macamnya. Maka engkau yang sedang menjerumuskanmu. Itu mirip, maafkan saya ya kalimat ini ya. Itu loh istilah di dalam ini guyonan orang Aceh. Ada orang Aceh jalan di tengah jalan. Tiba-tiba dia lihat, apa nih? Bahasa orang Aceh ya. Maafkan kalimat ini di mimbar ya. Tai pisang sale. Nah gitu ya. Pisang sale itu kayak kotoran manusia. Dia bingung-bingung akhirnya dia duduk. Dia bilang, tai mah katanya kan. Oh ternyata kotoran katanya, bukan pisang sale. Nah itu kehidupan kita. Kita terus mengejar yang sebenarnya itu kotoran. Kita tidak benar-benar pikir apa yang Tuhan mau. Kita tidak melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Yang sebenarnya terlalu remeh semua yang di dunia ini. Bukan berarti itu menjadikan engkau tidak boleh mengejar segala sesuatu. Saudara sekalian, apa maksudnya enough di dalam Tuhan? Enough di dalam Tuhan berarti engkau mengejar apa yang Tuhan mau. Perhatikan pebisnis, ketika engkau di enough di dalam Tuhan, bukan berarti engkau tidak boleh besarkan perusahaanmu. Perhatikan orang-orang yang menikmati hidup. Bukan berarti enough di dalam Tuhan, engkau tidak boleh menikmati apa yang di dunia ini. Ini dunianya Bapa. Yang harus engkau perhatikan, yang kau kejar itu rupa-rupa keinginanmu atau karena engkau mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu. Jika engkau seorang pebisnis, engkau tahu Tuhan memimpinmu untuk menjadi saksi Tuhan, untuk lebih membesarkan, untuk menjadi berkat bagi orang lain, kembangkan bisnismu. Sebaliknya, misalnya engkau yang pelajar, engkau bilang, aku udah cinta Tuhan, enough, konten dalam Tuhan. Aku enggak perlu kok kejar nilai, yang penting aku jadi saksi Tuhan. No. Kalau engkau tahu engkau di dalam Tuhan, engkau akan kejar. Bukan supaya engkau jadi orang paling pintar dan segala macam. Tapi kesadaran enough di dalam Tuhan. Maka engkau akan kejar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Maka tidak ada yang namanya rasa cukup menjadikan kita pasif. Enggak apa-apalah segini saja. Itu kedok. Tapi sebaliknya juga, engkau terus greedy kejar. Bukan karena itu yang diinginkan Tuhan. Itu pun berdosa di dalam Tuhan. Jadi yang mana? Saya tidak boleh santai-santai, saya tidak boleh greedy. Yang mana? Kerjakan segala sesuatu berdasarkan kepekaan. Tuhan mau apa dalam hidupmu. Jangan cepat puas, tapi jangan serakah. Itulah konten.
Jadi yang mana? Kesadaran peka untuk kehendak Tuhan. Saudara, kalau saya jadi hamba Tuhan, kalau saya terus lihat membandingkan diri saya dengan Pak Tong, saya nggak akan pernah jadi hamba Tuhan. Saya akan mundur. Aduh, saya nggak bisa jadi Pak Tong ya, berarti saya nggak hamba Tuhan ya, sudahlah. Nah itu kalimat-kalimat yang sering kali dilakukan orang waktu melayani. Hamba Tuhan bilang, saatnya kamu melayani ya. Jangan Pak, saya nggak layak. Saudara, itu kalimat sombong. Berarti kau tunggu dirimu layak dan kau melayani Tuhan. Siapa yang layak? Nggak ada yang layak, saudara, nggak ada yang layak. Justru karena kesadaran kita diperlayakkan oleh Kristus, saya mau belajar, saya mau dibentuk, dan saya dipakai Tuhan. Nah itu yang namanya kelayakan, bukan karena tunggu kita layak. Nah ini panggilan Tuhan. Maka yang pertama adalah jika kita benar-benar sadar Kristus telah menebus kita, yaitu untuk kita diterima oleh Bapa, bukan karena perbuatan kita, tapi karena penerimaan Allah, kita makin bersekutu dengan Tuhan. Itu yang membawa kita kepada kecukupan. Ironisnya, kita yang seharusnya cukup di dalam Tuhan, justru seringkali merasa kekurangan karena kita tidak mau memelihara persekutuan dengan Tuhan. Ini neraka. Padahal saudara-saudara sekalian, Tuhan yang sempurna itu, yang cukup pada dirinya sendiri, tidak kekurangan sesuatu apapun, justru dia rela menyerahkan kecukupannya, menyerahkan segala kemuliaannya itu untuk ditanggalkannya. Filipi pasal 2 juga, bahwa lihatlah kepada Kristus yang rela mengosongkan dirinya. Untuk apa? Untuk dia meninggalkan semuanya untuk mati di salib. Dia menyerahkan segala hal dinikmatinya, meninggalkan segala kenyamanannya, bahkan menyerahkan nyawanya. Maka pandanglah kepada salib itu, maka engkau akan tahu artinya cukup di dalam dia. Kedua, bagaimana engkau tetap memiliki rasa cukup? Masih paralel dengan yang pertama itu, karena engkau tahu engkau ditebus untuk didamaikan dengan Allah. Milikilah persekutuan yang benar dengan Allah. Apa itu persekutuan yang benar dengan Allah? Di dalam personal relationship with God, di dalam communal relationship with God. Orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengalami kepuasan. Karena di dalam ibadah terkandung rasa cukup. Latihan badani terbatas hasilnya. Latihan rohani ibadah mengandung rasa cukup. Ini janji Tuhan. Maka orang-orang yang terus bersekutu di dalam kebenaran, semakin limpah di dalam hikmat Tuhan, maka dia tahu bagaimana melangkahkan kakinya. Di situ dia mengalami kepuasan. Amin. Masih dalam poin yang kedua ini, maka yang jadi peringatannya adalah kalau engkau terus bersekutu dengan Tuhan dan di dalam persekutuan yang benar, maka via negatifanya saudara-saudara sekalian, engkau diberi warning. Jauhilah komunitas yang toksik. Komunitas yang racun. Di luar gereja engkau boleh nggak berkomunitas? Tentu boleh, engkau berteman dengan siapa saja. Tapi jangan jadikan itu komunitas pergaulanmu. Kalau kau tahu itu komunitas yang rusak. Saudara, saya hamba Tuhan, saya suka sepeda. Nah, tadi baru bicara sama Pak Felix lagi pergi makan ya. Saya main sepeda kok tiap pagi. Tapi kalau saya terus ikut persekutuan quote and quote, kumpulan-kumpulan sepeda di Jakarta itu banyak sekali ya. Padahal tempat sepeda nggak ada. Tapi kalau saya ikut dengan mereka, saya akan toksik. Kenapa? Saya akan terus membandingkan. Masa saya hamba Tuhan punya sepedanya kayak gini, dia punya sepeda lebih mahal daripada Avanza. Masa saya punya sepeda kayak gini, saya bisa kok, saya punya jemaat dan segala macam, tempel aja orang kaya dan segala macam, nanti saya dapat mulai dari frame-nya, mulai dari wheel set-nya, rodanya itu, mulai dari group set-nya dan segala macam. Saudara kalau mau terus ikutin itu nggak habis-habis. Helmnya lah berapa belas juta, sepatunya belas juta, saya nggak ngerti. Sepatu saudara, injak tele ayam, puluhan juta. Boleh nggak orang-orang kaya memiliki? Boleh aja, boleh, nggak ada masalah sebenarnya. Selama engkau ngerti bahwa engkau di dalam Tuhan. Tapi kalau engkau terus inginkan kepuasan-kepuasan untuk membandingkan dengan orang lain, itu toksik, itu racun. Jangan. Loh saya berbisnis Pak, masa saya nggak boleh komunitas dengan para pebisnis? Fine. Tapi waktu engkau di situ, engkau tahu itu toksik. Berapa banyak waktumu yang kau serahkan ke situ. Kalau terus duduk di situ, dengar terus gosipnya dia. Gila bro, gua baru beli Mercedes S-Class. Gua baru beli Rubicon. Gua baru beli ini. Tunggu saatnya. Ya kayak ibu-ibu arisan lah. Jeng-jeng. Nah, suamiku balik ini. Minggu depan, jeng-jeng. Nah gitu ya. Minggu depannya lagi nggak mau kalah. Jeng-jeng. Loh mana kok nggak ada? Anjingnya puluhan kilo emas di lehernya gitu ya. Lihat nih anjing saya begini. You maksudnya sama dengan anjing saya gitu kurang lebih. Saudara itu toksik, itu toksik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jauhi dengan miliki persekutuan yang benar. Itu sebab somehow engkau mengatakan, saya nggak nyambung di gereja. Ya memang nggak nyambung karena itu bukan habitmu. Latihlah.
Jangan cari pergaulan yang harus selalu ada di sepatumu. Belajar letakkan kakimu di sepatu orang lain. Orang yang bijak adalah orang yang bisa bergaul kepada siapa saja. Orang yang egois hanya mencari pergaulan yang disukainya. Itu orang kecil, syauren itu. Maka orang-orang bijak adalah orang-orang yang terus bisa menikmati hidup di mana saja dengan siapa saja. Guru-guru pun mengatakan itu. Siapa itu? Yang Bapak Pendidikan Indonesia? Jadikanlah semua tempat Ki Hajar Dewantara. Dan semua orang menjadi guru. Ini panggilan kita. Yang terakhir, yang ketiga. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Melainkan gumulkanlah apa yang menjadi panggilanmu di hadapan Tuhan. Fokus ke situ, kerjakan bagianmu, maka penuhlah engkau dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Tak kala kami melayanimu, tak kala kami bertumbuh di dalam gereja, tak kala kami menjalankan seluruh kehidupan kami, ada bias-bias, ada cancer-cancer yang menyeludup di dalam hati kami, rupa-rupa keinginan yang sering kali kami kejar dan kami puaskan, yang sebenarnya membuat kami pelan-pelan tergerus untuk menjauhi Tuhan. Di dalam hari-hari kami, tidak sedikit kami membandingkan diri kami dengan orang lain, berusaha berkompetisi bukan dengan panggilan Tuhan, tapi berkompetisi dengan orang lain, berusaha untuk membandingkan bisnis kami dengan orang lain, studi kami dengan orang lain, kehidupan rumah tangga kami dengan orang lain, menjadi sebuah toksik racun yang menghancurkan hidup kami. Tuhan ampuni kami. Padahal Tuhan sudah menyediakan kebahagiaan, kelimpahan, kepuasan di dalam Kristus bagi kami. Bukan hanya urusan keselamatan nanti, tapi already di dalam Tuhan. Bahwa kami dikuduskan, kami diterangi firman, kami diberikan panggilan untuk porsi yang Tuhan sediakan untuk kami hidupi. Dan di dalamnya Tuhan menjanjikan kepuasan. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka engkau akan dipuaskan. Sabda bahagia seluruhnya memberikan janji tentang penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Sebuah kepuasan hidup koram Deo, bahwa hidup kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan, maka tidak perlu takut. Bahwa hidup kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, maka tidak akan mungkin kurang. Bahwa hidup kami adalah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, bukan untuk ego kami. Tuhan, limpahkanlah kami dengan kebenaran-Mu. Bukan menjadi sebuah teori di kepala kami, tapi menjadi suatu hal yang tertanam dalam hati kami. Maka penuhlah kami dengan sukacita menjalankan seluruh kehidupan kami, dalam seluruh pekerjaan dan profesi kami, dalam seluruh kehidupan ke rumah tangga kami. Kami menjadi dipuaskan, bukan karena faktor-faktor eksternal, tapi genuine dari dalam di dalam Kristus. Kepuasan yang kami refleksikan dalam seluruh aspek hidup kami. Beranugerah atas kami, sehingga kami hamba-hambamu boleh benar-benar menjadi berkat. Sebagaimana engkau mengatakan kepada Rasul Paulus, sudah cukup berkat bagimu, saatnya engkau menjadi berkat. Tuhan, puaskanlah kami dengan engkau, dan pakailah kami untuk menjadi saluran berkat. Di tengah-tengah zaman ini, ada orang-orang yang kelimpahan dalam kekayaan, tapi kering kerontang dalam hati mereka. Tuhan, bawa mereka mengenal-Mu melalui kami gereja-Mu. Jadikan kami saksi-Mu, khususnya jemaat-Mu di tempat ini, di GRI Palembang ini, supaya kami semakin bertumbuh dan semakin banyak orang dibawa datang untuk bersekutu bersama, dipuaskan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami. Tidak hanya kami, tapi melalui kami, orang lain juga mengalami kepuasan di dalam Kristus. Pimpin kami, berkati kami, pakai kami, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.